Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG Universitas PGRI Silampari. Nama saya Indra Padilla. Kali ini saya akan menyusun cerita praktik baik best praktik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Judul yang saya ambil adalah penggunaan media video pembelajaran interaktif dan aplikasi kuisis melalui model problem based learning dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep matematika materi aritmatika sosial di kelas 7 SMP Negeri 1 Kikim Timur. Situasi 1. Proses pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru. 2. Peserta didik hanya menghafal rumus yang diberikan tanpa memahami konsep yang menjadi indikator keberhasilan pembelajaran. 3. Jika diberikan soal yang sedikit berbeda dari contoh soal yang diberikan, mereka akan cenderung mengalami kesulitan dan hanya dari beberapa siswa saja yang mampu untuk menjawab dengan benar. 4. Peserta didik cenderung lupa akan materi yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Padahal dalam materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari selanjutnya mengalami keterkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman konsep matematis dalam menyelesaikan soal pada materi aritmatika sosial. Praktik ini penting saya bagikan sebagai sarana pengembangan cara baru dan inovasi dalam mengembangkan serta menyelesaikan masalah dalam pendidikan. Peran dan tanggung jawab: mengidentifikasi masalah, kemudian menindaklanjuti dengan menganalisis akar masalah sehingga ditemukan cara dan strategi penyelesaian masalah, terutama dalam pemahaman konsep peserta didik. Selain itu, memberi pengarahan dan bimbingan agar peserta didik tumbuh berkembang sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Tantangan yang dihadapi guru terkait dengan kompetensinya yaitu kemampuan pedagogik dan profesional, sedangkan dari peserta didik yaitu terkait dengan kesiapan belajar maupun diri dan alat serta keadaan lingkungan yang berupa keterbatasan HP dan WiFi. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini: dosen pembimbing Maria Lutfiana, Magister Pendidikan Matematika; guru pamong Mariska Kurnia Putri, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan; kepala sekolah Hasna Tuti, Sarjana Pendidikan; wakil kurikulum Ambis Manuru, Sarjana Pendidikan; wakil kesiswaan Susilo Gunadi, Sarjana Pendidikan; guru SMP Negeri 1 Kikim Timur; operator Apriansa Pijaya, Sarjana Pendidikan; seluruh kelas 7A; keluarga kecilku; suamiku tersayang Sarmidi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Itulah pihak yang terlibat dalam pembuatan best practice ini. Langkah-langkah kegiatan: 1. Melakukan pemetaan KD. 2. Penyusunan desain pembelajaran. 3. Analisis target kompetensi. 4. Pemilihan model pembelajaran, media pembelajaran. 5. Merencanakan kegiatan pembelajaran dengan model dan media terpilih, yaitu model PBL, media video animasi, dan kuisis. 6. Menyusun perangkat pembelajaran. Strategi yang digunakan adalah dengan cara melakukan kajian literasi dari berbagai sumber, melakukan wawancara kepada pihak terkait, di antaranya peserta didik secara random, rekan sejawat, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah. Juga para pakar ahli mencari akar penyebab masalah beserta solusi menyelesaikan untuk masalah yang dihadapi. Selanjutnya, melakukan perubahan dalam proses belajar mengajar di kelas. Kegiatan pembelajaran PBL. Fase 1, orientasi pada masalah.
Fase 2, mengorganisasikan peserta didik. Fase 3, membimbing penyelidikan. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sumber daya yang diperlukan adalah sumber daya manusia dan lingkungan. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena sumber manusia di bidang pendidikan meliputi pendidik atau guru, pimpinan sekolah dan komite sekolah. Sedangkan sumber lingkungan meliputi tempat belajar, suasana, sarana prasarana yang mendukung dalam proses belajar mengajar. Dampak dari hasil yang dilakukan adalah peserta didik mampu memahami konsep matematika dan mereka bersemangat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan konsep matematika. Hal ini merupakan hasil dari usaha yang dilakukan ternyata efektif karena setelah melakukan strategi yang inovasi, ada perubahan mendasar dari peserta didik yang terlihat dari hasil belajar. Peserta didik mampu memahami konsep matematika. Grafik penilaian sikap spiritual dan sosial. Kategori sangat baik 80%, kategori baik 15%, kategori cukup 5%, dan kategori kurang 0%. Grafik ketuntasan peserta didik dalam belajar. Tuntas 94%. Tidak tuntas 6%. Grafik penilaian keterampilan. Kategori sangat baik 75%, kategori baik 20%, kategori cukup 5%, dan kategori kurang 0%. Respon pihak lain dari keberhasilan ini adalah mengapresiasi dan menjadikan referensi untuk diterapkan di kelas lain dengan permasalahan yang sama. Pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan proses tersebut adalah ketika kita menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan dengan berbagai kemudahan, asalkan kita tetap semangat dan berusaha. Kita harus selalu mempersiapkan segala sesuatu sebelum memulai segala kegiatan. Dengan penggunaan media pembelajaran TIPEK dapat memberikan makna tersendiri bagi peserta didik, yaitu peserta didik akan lebih memahami konsep matematika yang sesuai dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran problem based learning, video animasi, dan kuisis efektif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik. Demikianlah cerita baik ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.